Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Economy dan kita lanjutkan lagi dialog kita. Mas David, terkait dengan kuartal 3 ini kabarnya menjadi pertaruhan untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Nah, Anda melihat peluangnya seperti apa sih untuk bisa minimal mempertahankan agar proyeksi beberapa lembaga ini bisa terpenuhi begitu? Ya, ini memang satu hal ya, salah satunya ini kan PSBB mulai dilonggarkan tapi belum normal sepenuhnya, belum 100% balik seperti sebelum Covid ya. Jadi memang untuk di beberapa sektor tertentu memang belum jalan begitu ya. Yang tadi terkait tourism misalnya, yang high touch ekonomi itu apa? Misalnya bioskop, terus sport event, konser, itu kan high touch ekonomi ya. Angkutan juga ya, pesawat, darat, laut itu juga kan masih bermasalah. Kelihatannya sampai kuartal 3 pun kemungkinan juga dari sisi belanja orang juga masih precautionary ya. Nah, ini makanya kalau dilihat dari konsumsinya kelihatan masih kemungkinan lemah ya. Dari sisi investasi juga mungkin orang akan melakukan divert ya. Tadinya dia harusnya invest di kuartal 2 atau kuartal 3, dia divert ke kuartal 4 misalnya. Karena di masalah teknis tadi kan, untuk install macam-macam. Nah, di sini peran dari government spending, saya berharap di kuartal 2 dan 3 ini bisa double digit pertumbuhannya. Untuk membuat ekonomi kita itu masih bisa tumbuh paling tidak mendekati 0% lah gitu ya. Jangan sampai minus gitu ya. Sepanjang tahun gitu ya. Terus memang ada banyak pertanyaan memang kenapa kok ekonomi kita kalaupun diperkirakan negatif, perkiraan negatifnya kok masih single digit di kuartal 2 maupun kuartal 3. Kok di Amerika negara-negara maju bisa double digit begitu ya revisinya. Nah, ini memang terkait juga dengan karakteristik ekonomi kita di mana kita itu masih banyak essential goods yang kita spend. Jadi masyarakat kita itu sebenarnya bulk of them itu sebenarnya masih belanjanya itu memang terkait kebutuhan pokok. Nah, kalau di negara-negara maju itu semua mungkin 70-80% itu sudah discretionary spending, non-essential goods. Nah, itu dropnya memang dalam sekali. Bisa 2 digit begitu ya? Misalnya big tiket items kayak mobil, motor itu besar sekali, luxury goods untuk ekonomi seperti negara maju seperti Amerika, Eropa ya. Nah, jadi memang kita ada blessing in disguise juga di mana konsumsi kita itu masih memang terkait essential goods. Baik. Saya beralih ke Mbak Sita. Mbak Sita, terkait dengan strategi pemulihan ekonomi nasional ini, ada beberapa strategi yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian. Di antaranya adalah pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru, kemudian ada juga program PEN, dan ini ada transformasi ekonomi. Nah, Anda bisa jabarkan ini seperti apa program-program ini akan dijalankan di kuartal berikutnya? Kalau exit strategi ini terkait dengan pelonggaran PSBB ya, tapi ini keberhasilannya juga akan sangat ditentukan dengan kedisiplinan kita sebagai masyarakat untuk mengikuti protokol COVID ya. Jadi kita berharap dengan ekonomi mulai dibuka dengan protokol yang ketat, maka perekonomian karena aktivitas mulai naik, walaupun tadi seperti yang disampaikan Mas David tidak akan kembali secepat itu, akan tetapi kalau mau membandingkan dengan kuartal 2 misalnya, seharusnya kan kuartal 3 seharusnya lebih baik lah, karena kuartal 2 itu masih ada lagging beberapa government spending, kemudian kuartal 2 juga PSBB-nya lebih full, lebih masif dibandingkan kuartal 3. Itu exit strategi. Kedua, mengenai program pemulihan ekonomi nasional. Seperti yang saya sampaikan bahwa program pemulihan ekonomi nasional ini mempunyai 2 sisi. Pertama, kita mendorong sisi permintaan, sisi demand. Yang paling besar itu lebih dari 200 triliun itu di bidang bantuan sosial yang ditingkatkan atau diperluas coverage-nya. Saat ini kita sebelum COVID punya bantuan sosial yang tetap, yaitu PKH dan kartu sembako, itu sebenarnya sudah mencapai 30% terbawah masyarakat ya, tapi kan dan poverty kita itu di 9%. Artinya dia sebenarnya udah di atas poverty line, akan tetapi dengan adanya ketiadaan aktivitas ekonomi seperti sekarang, orang-orang yang desilnya jauh di atas poverty line tentu karena kehilangan pekerjaan atau karena dirumahkan, tentu bisa turun juga dalam kondisi seperti ini, sehingga demand side itu sangat perlu dijaga. Kemudian
Di sisi lain, di supply side ini yang masih terus evolving, seperti yang Anda ketahui, program PEN yang pertama kali dibantu adalah UMKM duluan, kemudian sektor real adalah sektor padat karya, BUMN adalah yang prioritas, kemudian nanti sedang dipikirkan program lainnya untuk sektor-sektor di luar sektor-sektor ini. Oke, tapi memang ya. Untuk transformasi ekonomi ini yang seperti apa? Transformasi seperti apa ini, Mbak Sita? Nah, sebetulnya kalau diingat ya, sebenarnya kita bukan mengganti rencana atau punya rencana baru. Kita memang sedang melakukan transformasi ekonomi. Salah satunya misalnya kita itu perekonomiannya hampir 60% masih berbasis komoditas. Sekarang untuk meningkatkan value added, baik itu value added produksi maupun di sisi ekspor kita berusaha meningkatkan namanya hilirisasi sektor komoditas kita. Jadi sektor terbesar kita buat value added-nya lebih tinggi. Hal-hal seperti ini, jadi pemerintah mencari low hanging fruits yang bisa dilakukan reform, akan tetapi size-nya atau magnitude dari dampak reformnya juga harus cukup besar ya, sehingga ada daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau transformasi ekonomi lebih pada kita meneruskan rencana kita setelah pemulihan ekonomi tahun ini. Ya, Mbak Sita, tapi ngomong-ngomong ini outlook untuk kuartal ketiga ini sudah ada belum? Sudah dikeluarkan oleh pemerintah belum? Belum sih, tapi kalau trajektorinya sejauh ini pemerintah masih mempercayai V-shape tadi. Jadi kuartal 2 paling rendah dengan asumsi tidak ada second wave. Dengan pelonggaran PSBB pastinya konsumsi tidak akan selemah kuartal 2. Investasi setidaknya mungkin sama ya, kalau lebih lemah lagi mungkin juga kemungkinan lebih kecil. Oke, baik, belum ada berarti ya? Dan diharapkan memang lebih baik dibanding kuartal kedua, asal tidak ada second wave. Mungkin masukan dari Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang menjadi pertaruhan untuk ekonomi kita sepanjang tahun ini. Ya, catatan utama ya jangan tidak sampai ada second wave tadi ya. Terus yang kedua memang percepatan paling penting. Jadi pemerintah itu kadang ya di kondisi ketika slowdown di negara-negara lain itu kurang cepat tanggap. Tapi kalau kita lihat kasus Indonesia ataupun kasus negara-negara saat ini, itu mereka cepat tanggap melakukan stimulus ya, dan tidak ditunda-tunda gitu ya, sehingga kita harapkan ini bisa memulihkan ekonomi dan dosisnya pun harus tepat ya, jangan overstimulate juga ya, karena akan ada dampak jangka panjangnya, jangan juga understimulate ya, jadi memang ini ada seninya juga gitu ya. Itu dia, agar pasnya itu bagaimana mengukur dosisnya itu. Nah itu makanya kita harus memang lihat kembali ke kita kalibrasikan lagi dari besaran-besaran makro, dan memang besaran makro ini kadang dinamis sekali ya, dan jadi memang kita harus siap siaga untuk melakukan perubahan-perubahan juga. Jadi kalau misalnya ada something wrong di eksternal terutama, ya kita harus segera juga melakukan revisi dan percepatan. Oke, baik Mas David, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga lebih baik lagi, dengan catatan tadi tidak ada gelombang kedua untuk positif pandemi Covid ya. Terima kasih Mas David sudah bergabung bersama kami di Hot Economy, dan juga Mbak Sita sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa.